temen atau ini kakak gitu kan. Iya. Nah, tapi pelajaran pertama itu sebagai second born adalah pelajaran mengalah ternyata gitu. Ya Oh, kan? Jaksel tuh pasti tatoan tindikan ya? Rata-rata iya. Itu belum Sleeve Jaksel. apa, Kak? Bukan penting di sleeve-nya, tapi kayak tatoan, tapi kayak dia nggak ngerti meaning-nya. Nah itu Jaksel. Itu Jaksel. Iya. Kok ketawa-ketawa tuh, wah gila nih orang gila banget. Jadi lu tembus tuh ke generasi Iya. gue bisa ngerasain. Itu yang bahasa Jaksel berarti kontennya Jaksel, ya. Oke. Jaksel. Itu awalnya lu mulai itu tuh tahun berapa berarti? Dan kenapa harus Jaksel? ABG Jaksel itu berarti yang lo maksudkan adalah Gen Z Jaksel dong? Gen Z Jaksel. Karena Gen kalau Z. milenial Jaksel biasanya udah pindah Bintaro gitu kalau sekarang kan. Akhirnya punya rumah. Akhirnya punya rumah di TikTok. Tujuannya goals pertama emang FYP. Menarik ya cara melihat hidup lewat lensa TikTok ini ya. Ngomong-ngomong nih, minuman matcha Jaksel nih? Matcha Jaksel. Apalagi nih matcha no sugar jadi kayak low Jaksel. kalori. Iya. Ini kakak gitu kan. Iya. Nah, tapi pelajaran pertama itu sebagai second born adalah pelajaran mengalah ternyata gitu. Oke. Jadi kayak dulu kan kita nonton Power Ranger nih. Ah. Terus kayak wah Ranger putih nih keren nih bang gitu kan, kayak jagoan gue Tommy gitu gue Iya. bilang. Tapi dia kayak enggak, Tommy punya gue gitu. Lu itu aja yang biru gitu. Diatur kan, lu harus Diatur, suka iya. yang mana. Bahkan bola nih kan kayak Kasian ya. gila David Beckham keren banget ya. Iya, tapi Beckham punya gue gitu. Lu cari yang lain gitu kan. Wah. Oke deh, gue Kurniawan mau nggak mau, gue bilang gitu. Nggak. Akhirnya gue Oliver Bierhoff gitu dan Iya, kayak iya. itu membuat teman-teman SD gue bingung kayak jagoan lu siapa? Oliver Bierhoff. Hah kenapa Zak? Maksudnya kayaknya jarang deh dia? orang. Iya jarang gitu kan. Ya sebenarnya gue pengen Beckham tapi abang gue udah ngambil. Nah itulah pelajaran pertama sebagai second born bahwa lu nggak selalu bisa dapat apa yang Lu suka. lu pengen gitu. Iya. Tapi ini bakal ini bagus banget nih. Ini yang anak-anak second born nih pasti komen ya kalau ngerasa itu relate ya. Terus kayak main PS gitu kan, kayak jangan harap lu player 1 gitu, lu nggak akan pernah dapat player 1 ibaratnya kayak lu selalu milih belakangan gitu Iya, iya. ibaratnya kan. Pokoknya jadi pas gue kecil nih kayak gue sampai di tahap refleks gue, misalnya kayak beli game baru nih Tekken misalnya dulu kan. Lu tau game Tekken kan? Tahu dong. Gue liat Tekken set paling keren siapa nih? Oke, Jin Kazama nih. Ganteng, spike gitu, berotot, topless kan, tatoan, dia yang paling keren nih. Oke, pasti abang gue milih dia. Gue cari nomor 2-nya siapa? Lau, oke. Lau. Kayak begitu, refleksnya Iya. kayak begitu. Jadi ini yang keren. Oke, jangan nggak boleh Jangan, gue. iya, gitu. Oh. Itu adalah salah satu second born yang gue juga baru sadar itu di obrolan ini nih. Iya. Bener, gue belum pernah pikir itu sebelumnya. Kan dibilangin jadi bahan itu Iya, aja iya, udah. iya. Ketika si Jaksel udah lengser lo ke sana. Menjadi second born ya. Menjadi Iya second born sih. yang baik. Menjadi second born yang baik. Iya, Iya, baik iya, dan iya. benar gitu. Ada tips-tipsnya, do's Iya, and don'ts-nya. do's and don'ts sebagai second born. Iya, sih. lo jangan ngambil itu, lo ngambil yang lain. Iya. Iya. Betah tapi kan lo selama ini ngalah apa enggak? Betah sih, karena dulu kan kita belum tahu itu ngalah kan. Kita pikir kayak itu kehidupan normal gitu kayak ya bukannya semua orang emang nggak dapat yang dia pengen. Iya gitu. Nah barulah kayak mungkin udah mulai sekolah segala macam barulah mikir kayak oh iya nih kalau di luar kita bisa bebas milih ternyata Iya, gitu. ketika di luar daripada Ketika di luar, kandang ya. Iya. Makanya gue suka kasihan sama kakak beradik yang satu sekolah sama abangnya atau kayak satu kampus gitu sama abang kayak kasihan kan lu masih menjadi second born lagi di sekolah. Lu nggak satu sekolah berarti dulu? Gue sampai SD doang. Abis itu nggak? SMP udah gue SD udah sadar bahwa kayak SMP gue nggak mau sekolah lagi sama abang gue gitu. Lu bilang ke orang tua? Gue kayaknya ngomong deh. Ya udah akhirnya kita beda sekolah mulu sampai beda kampus segala macem sampai sekarang. Oh beda. tapi itu karena beda setahun. Kalau Iya. gue kan SMP adek gue SD walaupun satu yayasan nama sekolahnya sama, tapi kan Iya. udah beda divisi. Bener. Di SMP gue SMA, ya bener sih, bener. Dan beda setahun tuh awkward juga buat teman-teman kita kan. Misalnya kayak temen, Sama ya? kayak teman gue ke abang gue kayak gue mau manggil bang karena lu abangnya temen gue, tapi temen kelas lu yang lain gue manggilnya nama gitu ya ibaratnya kan. Jadi Oh, iya, bener. itu bikin awkward juga. Iya. Jadi lu manggil bang hanya karena bang. Iya. Abang lo main Dan- nama mereka. Iya, dan sedangkan dari point of view abang gue dan teman-temannya kan gak ada konflik itu kan, tinggal manggil nama doang ke bawah Iya, gitu. Lagi-lagi
second born yang harus mikir gitu kan. Mereka Iya. tinggal tahu jadi gitu ibaratnya. Oh, jadi itu lucu. Itu arahnya second born ada ya, Iya, bahwa ada lo harus lagi, mikir ya. ada lagi. Karena kalau anak pertama berpikirnya gini, gue mikirin lu mah enak tinggal jalanin, ternyata second born juga mikir kayak, ya. kayak misalnya nih gue ngenalin temen gue ke abang gue kan, misalnya kayak bang, ini sastra nih, yaudah kayak halo Sas gitu kan. Tapi kalau abang gue kayak Za, ini Aldo misalnya, gue harus manggil dia Bang Aldo atau Do aja. Do Nah aja. gitu kan, mikir lagi second born tuh, Tapi ya kan tugas iya. lagi buat kita. Adek gue sering kayak gitu. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Mikir lagi second born tuh, ya Tapi kan tugas iya. lagi buat kita. Adek gue sering kayak gitu. Nah, tadi temen lo yang lo kenalin ke gue seumuran lo ya. Gue baru sadar kenapa ya mereka harus nanya ke gue. Emang Iya. harusnya nanya umur lo, ini sensus data. Enggak kok, dia di bawah gue berapa tahun. Oh yaudah gue panggil nama aja ya gitu. Iya, itu kan. Oh ada gitunya ya adik-adik tuh ya. Iya iya, ini menarik. Bahkan ketika second born punya ipar gitu, kayak misalkan abang gue nikah nih sama cewek nih, dia maupun umur di bawah gue, dia akan jadi kayak kakak ipar gue gitu kan. Oh iya iya. Maksudnya iya. kakak satu aja udah nyiksa nih, malah ditambah lagi Iya. satu. Iya. Sedangkan kalau dia nambah adek nggak nambah beban. Nah jadi Iya, second iya. born masih kena imbasnya sampai dunia pernikahan nih. Ini kayak film deh, jangan buku ya. Kita kayak mending bikin Iya. series Nah, di tapi- OTT aja kali ya kayak. Buku dulu. Buku dulu. Baru naskah. Baru series diadaptasi menjadi Iya, film. Karena kalau nggak nanti IP-nya nggak punya kita. Iya. Oh, jadi buku dulu, El Rumi sih main cast untuk Iya, filmnya main sih cast, gue udah iya. El Rumi Ini yang main. kerja sama anak pertama dan kedua yang baik kayaknya ya. di Iya, sini ya. iya, Udah iya, insaf dari posisi Dari masing-masing ya kayaknya. Ya. Udah itu. ngerti posisi ya. Nice itu. Second born club. Second Iya, Born Club. Second Born Terus Club. ntar misalnya soundtrack gitu-gitu juga kita riset siapa musisi yang anak kedua juga. Pokoknya semua nih ini panggung untuk anak-anak second born yang Mari. yang tidak dapat ini Iya. gitu. Ayo. Ayolah. This is your time to shine. This is your gitu. time to shine Iya, benar, gitu. benar. Iya, Dan benar. ketika nanti ada premier film atau kayak bukunya udah launching, kita juga ada kayak diskon kalau lu bisa nunjukin kartu keluarga Lu bahwa lu second anak born. kedua. Iya dong. Iya dong. Saatnya lo yang dapat benefit sekarang Iya. sebagai second born akhirnya gitu. Yang punya bioskop anak pertama. Tetap anak pertama yang punya bioskop. Tetap yang mereka dapat. lagi ya, tetap mereka lagi yang dapat. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Nggak apa-apa. Dia kan ngasih wadah buat kita Iya, untuk iya. ini berekspresi ya. Berekspresi, benar. Oke. benar. Ini anak lucu banget. Oke. Pertanyaan gue berikutnya adalah seputar kapan lo masuk kapan lo masuk Majelis Lucu Indonesia? Nah itu dia. Gua itu Lu kan tadinya bukan part of them kan? bukan. Gue tadi sendiri. ML itu gue kayaknya gue lupa ya 2021 atau 2022 gitu lah. Pokoknya Lu di Keceng. pokoknya gue waktu itu podcast bareng sama Bang Adri sama Bang Pet. Jadi dulu mereka tuh Patrick punya Effendi ya? Patrick Effendi. Dulu mereka punya podcast berdua tuh. Terus gue jadi tamu. Terus ya udah di situ Bang Adri nawar kayak, lu belum ada manajemen kan Za? Iya, lu mau gabung sama kita? Mau Bang, ya udah baru lah gue gabung di situ. Jadi tadinya lu kalau terima job nggak ada manajemen, lu nego sendiri? Bahkan sebelum ada ML itu gue masih nerima WhatsApp sendiri. Sendiri? Sendiri, iya. Oh nego-nego sendiri, Nego-nego datang sendiri, revisi sendiri, datang sendiri gitu-gitu. Nggak ada kombutnya tuh zaman dulu lu? Dulu ya udah bikin invoice sendiri apa segala macam gitu-gitu. Setelah sama MLI barulah akhirnya gua ada. Ya itu kan administrasinya. Ketika lu latihan ada kombutnya nggak waktu dulu sebelum masuk MLI? Ada kombut untuk materi. Iya. Ada kayak misalnya kayak pas gua di Ketawa Club tuh ya kita kombut bareng lah antar pegawai Ketawa atau teman-teman yang lain. Kalau untuk TikTok ya gua ke Sastra biasanya atau ke Apos ya teman-teman gue yang di TikTok yang menurut gue lebih ngerti FYP hack dibanding gue kadang beberapa gitu. FYP hack? FYP hack gimana kayak Emang ada FYP trik-trik hack? tertentu untuk FYP gitu. Ada sebenarnya mungkin tips-tips kecil ya tapi ada gitu. Dari sisi apa? Gambar, hashtag, Lebih ke atau teknis materi? lebih ke teknis kalau kita ya. Oke. Mungkin ada juga hack gambar tapi mungkin karena kita nggak ada yang
videografi banget. Ibaratnya kayak yang paling penting tuh yang gue selalu terapkan, ini juga ilmu yang mungkin bukan gue temuin ya, gue dapat dari orang lain juga, kayak lu harus hook di depan. Jadi misalkan lu mau bikin, misalnya nih TikTok tentang second born nih. Kalau lu kayak, halo teman-teman, saya Ozar Rangkuti, hari ini kita akan membahas tentang second born syndrome. Buat yang belum tahu, second born tuh adalah anak kedua. Nah itu udah tuh, Gen Z tuh udah skip dia. Itu terlalu lama buat dia. Terlalu lama. Lu harus langsung, Asik sih gue belajar kayak iya gitu. begitu orang scroll, langsung kayak, sebel gak sih sama anak pertama? Langsung tuh kayak, oh iya bang, gue brengsek nih. Gue tonton sampai ujung gitu ibaratnya. Oh gitu. Iya, makanya di TikTok tuh selalu ada kayak, kita baru nonton, kadang tuh baru, gue juga kalau bikin TikTok, gue pengennya baru detik keempat tapi udah banyak poin dong. yang masuk gitu kan iya, ibaratnya. Itu. Karena orang zaman sekarang kan tambah gak sabar. Iya. Lu punya ide nggak kalau buat ibu-ibu kayak gue? Ibu-ibu bikin TikTok. Ya awalnya tuh hooknya seperti apa? Karena kan gue selalu gini. Jadi kemarin tuh aku liburan udah hilang deh kayaknya. Itu udah hilang. Nah, Iya, misalnya, itu ilmu Instagram. misal TikTok tentang liburan kemana? Kemarin gue ke Singapura, gue pulang kampung karena gue kan lahir besar di sana. Di Singapura. Nah, ini ada. Jadi gini, gue kasih poin-poin ya ke lo Oke, ya. Kalau oke. lo rangkum di awal gimana? Gue ke Singapura sama keluarga gue berempat. Oke. Ini sesuatu yang sangat langka karena anak-anak gue udah gede. Oh, anak-anak lu udah gede. Gue udah emptiness syndrome kan. Jadi Oke. pas kumpul, terus pulangnya ke kampung gue lagi gitu. Oke. Nah, Ibu-ibu nih. ibu-ibu. Nah, kita harus lihat dari point of view mereka dulu nih. Si penonton lu dulu. Iya. Karena kalau tentang kita, mereka tuh akan lebih nikmatin kalau mereka lebih relate gitu. Tentang dia. Iya, orang dikasih tahu kayak relate tuh kadang lebih penting dibanding lucunya buat komedian gitu. Kalau di TikTok ya. Oke, TikTok. Kan kalau di panggung kan mungkin kayak ya relate nggak relate bodo amat, yang penting Iya. lu ketawa. Nah, Iya. kalau di TikTok harus nah jadi misalnya lu liburan ke Singapura dan lu happy. Nah, yang nonton nih Gen Z dari Jakarta misalnya. Nah, angle yang mau agak relate kan kalau lu kayak misalnya kayak halo teman-teman, gue hari ini akan ke Singapura, bla bla. Itu kan lama tuh. Nah, kalau mau cepet misalnya kayak lu nggak usah ngomong ke kamera, lu lakuin aja liburannya, tapi sampai Jakarta lu VO, sampai Bali lu VO. Misalnya kayak Jakarta sama Singapura tuh beda banget tau. Nah itu udah lumayan tuh ngehook tuh. Atau kalau mau lebih personal, kan tadi kan lu mama yang nonton Gen Z kan, jadi misalnya gambarnya, Ya gue pengen grab Gen Z. iya Gen Z maksudnya. nih, gambarnya di air mancur Changi tuh. Jual. Udah ada. Iya. Nah, lu lagi senyum-senyum atau apa, Iya. kalau bisa lu slow mo. Iya. Abis itu VO opening lainnya kayak jangan suka sebel kalau nyokap lo lagi liburan. Dia tuh perlu yang gini-gini. Bikin itu tentang nyokap mereka. Udah itu. Gue mau les sama lo. Iya kan? Iya. Itu Evie belum ada loh persona nyokap di kayak TikTok gitu kan. Masa banyak kayak ibu-ibu. Maksudnya kan masak, udah ada ibu. presiden Gen Z, udah ada apa, tapi belum ada yang kayak nyokapnya anak-anak gitu. Kan di tongkrongan suka ada istilah itu kan, nyokapnya anak-anak. Nah, itu belum ada versi TikToknya gitu. Di Instagram tuh gue ada hashtag gue sendiri namanya Inang Dapur. Inang Dapur di Instagram. Ya, itu kan masakan kan. Ya ujung-ujungnya, jadi itu awalnya adalah ketika kita semua pindah ke sini 2016. Iya. Kan gue menepi dari dunia panggung tuh, dari MC dan film dan sinetron dan whatnot. Iya. Ya gue jadi ibu rumah tangga. Oke. Mengatasi kefrustrasian gue, kan gak gampang loh hari-hari Iya. ngurus cucian Iya, dan iya, apa yang iya, tadinya iya. lo, wah dari gitu. Tiba-tiba jadi kayak gitu. Jadi iya. gue membuatnya Inang Dapur. Oke. Nah itu belum bisa translate ke TikTok loh. Iya, karena memang masak di TikTok mungkin banyak kan, tapi nyokap tuh belum ada. Misalnya hal-hal, misalkan kayak takut anak pulang malam misalkan. Ya. Kan gue belum tahu, gue belum jadi orang tua, tapi mungkin kayak gue dulu SMA, gue sering banget diomelin tentang pulang malam gitu. Iya, Terus iya. kayak dulu gue ngerasa kayak emang kenapa sih pulang malam kok diomelin? Emang apa bedanya sama pulang sore gitu? Kan pulang juga ujung-ujungnya. Nah setelah gue gede, baru gue baca berita suka ada apalah kriminal segala macem, baru gue ngerti, oh orang tua gue khawatir. Nah itu mungkin bisa kita translate ke TikTok gitu. Jadi kayak slideshow berita gitu kayak apa misalkan bagel atau apa, terus lu VO lagi kayak jangan marah kalau nyokap lu ngelarang lu pulang malam. Bagus nih. Iya, Kita tuh khawatir, bukan nih bla 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 kok. Nah gitu-gitu itu persona yang belum ada yang Iya, ngambil ambil itu ya. ibaratnya. Iya. Oh, sih ngambil ya? Gue duluan nih.
Kita udah Gue bikin hakiin dulu ya. baru boleh tayang nih berarti. Iya, pokoknya TikTok nyokap sama buku second born tuh kalau ada Iya, yang harus ngambil, jadi. Anda Awas. maling ide. Nggak bisa. Anda lu maling maling ide, lu. iya. nggak benar. Iya benar-benar. Iya kan? Oke, nggak boleh. Harus kita ya. Iya. Harus kita. Oh, jadi di awalnya tuh harus gitu. Dan idealnya tuh berapa? 30 detik kah? Apa Nah. 1 menit orang sabar nggak di TikTok? Nah itu juga simpang siur ya, jadi kayak kadang gue ketemu sama TikToker, kadang beda narsum, beda saran juga. Jadi ada yang bilang kayak lu mending bikin pendek 20-an 30-an supaya orang repeat nontonnya jadi viewernya banyak. Iya, benar. Tapi ada juga yang bilang kayak lu mending bikin semenit lebih karena logikanya TikTok lebih seneng nyebar video lu karena videonya panjang. Kan yang mereka pengen kan penonton lama buka TikTok kan. Jadi bikinlah yang panjang. Nah, itu entah tuh mana yang Belum ketahuan ya. belum nemuin Masih mana yang misteri benar. ya. Belum mana yang Atau benar. mungkin kasuistis juga nggak sih? Jadi ya beda persona ya beda. Kalau Iya. yang joget-joget itu kan pasti Benar, 20 mungkin detik di-push ya. diulang-ulang Kalau kan. joget 3 menit kayaknya orang juga skip Iya, gitu kan. males ya, iya. Iya itu. Berarti kalau yang nyokap tadi ya bisa pendek dan bisa panjang juga Iya, gitu. lebih ke storytelling tapi tidak sepanjang dalam dunia nyata ya Mbak Sopi. Iya, kayak misalnya kayak opini-opini atau kayak sketsa-sketsa atau kayak apa nih yang nyokap rasakan ketika anaknya ngomong a certain things gitu. Misalnya kayak mah besok aku nginep ya sama teman-teman di puncak, terus lu langsung kayak zoom Iya. ke dalam, terus lu membayangkan, Iya. anak lu lagi party, Iya, misalnya iya, gitu-gitu iya, kan. iya, iya. Padahal emang dia nginep biasa, misalnya gitu. Iya. Iya kan? Benar-benar. Oke. Iya. Atau kayak misalkan kayak anak kenalin cewek nih, misalnya kayak, Aduh, iya, iya. kayak misalnya yang dunia lihat gitu kayak, mah, ini pacar aku. Terus ceweknya ya biasa pakai baju, pakai kaos, pakai tas gitu kan. Tapi lu liatnya Itu yang dunia lihat, tapi kayak yang nyokap lihat mah, ini pacar aku kayak baju segini, rok pendek gitu-gitu tuh. Nyokap TikTok itu kita kan haki ya. Oh iya, sebenarnya. haki ya nyokap TikTok Iya, ya. ha. Oke. Oh, jadi Inang Dapur di situ harus ditranslate nyokap TikTok. Iya, nah Inang Dapur juga tetap bisa menjadi segmen lain, menjadi masakan juga. Oh, di dalam gitu. itu. Kayak gitu. Inang kan. Dapur nggak cuma masak, soalnya masak cuci. Oh, Sama cuci mandiin juga. anjing Oh. itu termasuk. Oh, ada mandiin anjing juga. Nah, itu ke TikTok lumayan tuh. TikTok suka pet tuh masuk. Pet masuk. Pet masuk. Maksudnya FYP kucing, anjing gitu-gitu suka mereka. Suka. Padahal anjingnya diem doang di situ ya, cuma nem gitu doang. Iya. Orang betah ya nontonnya. Harus sering live nggak kalau di TikTok? Atau kayak live membantu. Tapi kita harus FYP dulu kan. Atau mungkin kayak Inang Dapur dan nyokap tadi itu bisa kita gabungkan juga gitu ya. Gimana tuh? Jadi misalnya kayak videonya lu ngulek sambel nih, tapi slow mo dan lu panning gini, lu zooming kan, ngulek sambel nih. Abis itu lu VO kayak ngedidik anak tuh sama kayak ngulek sambel. Kalau terlalu keras dia jadi lembek. Kalau terlalu lembek dia terlalu keras. Nah udah lu terusin deh tuh sampai belakang gitu ibaratnya. Iya. Kalau butuh scriptwriter saya banyak teman komedian nganggur yang bisa Iya, bisa membantu. bantu. Iya, beneran. Oke, nggak apa-apa, kita mulai aja nanti dari WhatsApp grup. Mungkin dari situ berkembang. Oke. Wah banyak ide-ide yang Banyak ya, iya emang. yang liar-liar yang harus kita tangkap kan. Ternyata kalau minum siang-siang di Canggu gini banyak Iya, ide-ide ya. banyak. Kan apalagi lu minumnya Sparkling water dan matcha low sugar. Matcha low sugar. benar. Jadi lo show ini kemana-mana namanya Apocalypse. Jaksel Apocalypse. Jaksel Iya. Apocalypse. Kenapa tuh? Sebenarnya ini kan kayak sebenarnya gue udah kan kemarin kalian juga nonton mungkin kayak pembahasan Jakselnya nggak terlalu banyak sebetulnya kan. Tapi karena ini itu judul yang memang udah mangkrak sekitar setahun setengah lah. Nah pada waktu itu Jaksel tuh masih FYP, jadi itulah gue bikin judul show-nya. Tapi itu ke cancel baru terjadi sekarang. Tapi gue masih belum mau meninggalkan si judulnya ini gitu. Oke. Nah kalau artinya sendiri, kayak dulu gue ngelihat kayak budaya Jaksel tuh beda sendiri gitu. Kayak mozzarella ditaruh di mana-mana segala macam itu di Jaksel. Tapi lama-lama mulai ada orang ngirimin gue kayak mozzarella maksudnya apa? Kejunya? keju mozzarella itu kayak dulu kan hanya di ya apa sih pizza segala macam. Tapi lama-lama kayak ada ketoprak mozzarella terus kayak ada ketoprak mozzarella dan itu bukan di Jaksel gitu. Itu udah kayak di mana gitu. Nah, terus Prank. nggak tahu di mana. Terus nah orang suka ngirimin gue ini pada waktu itu ya 2 tahun lalu ya kayak bang, nih ada misalnya nasi padang pakai mentai di daerah mana bang, bla bla bla. Nah, Ya gue mikir Allah. kayak budaya Jaksel nih lama-lama nggak hanya di Jaksel doang nih.
lama-lama seluruh Indonesia akan terkontaminasi oleh budaya Jaksel. Nah, itulah Jaksel Apokalips gitu, kayak zombie Apokalips. Nah, itu awalnya. Tapi karena materi Jaksel juga rencana gue mainin ya, itu untuk judul show-nya aja. Tapi kan kemarin materi lu nggak Jaksel seperti yang dulu gue tahu lo di TikTok loh. Ini bukan mau spoiler ya. Menurut gue lebih kaya malah yang gitu. Kemarin, iya. Karena itu mungkin materi Jaksel yang kan ada juga Jaksel things yang gue nggak bisa buka di internet, kayak hal-hal yang gue omongin kemarin on stage kan itu masih Jaksel tuh, tapi gue nggak mungkin ngomong itu di internet. Nggak mungkin, itu gila sih. Iya, makanya gue simpan untuk show aja, kayak ada juga loh sih. Jadi kayak Jaksel tuh bukan hanya remeh-remehan doang, tapi ada something yang deeply problematic juga yang hanya bisa di off air gue ngomongnya gitu. Iya. Itu tapi lu berani ya kemarin ngomong kayak gitu sih, hebat banget loh. Pakai mikir berapa lama tuh? Gue kalau di off air gue percaya sih, apalagi penonton stand up off air sih rarely ada yang ngebocorin sih. Lu percaya ya sama komunitas ini ya? Sama penontonnya gue percaya sih sama penontonnya. Kayak dia udah keluar duit, dia udah keluar waktu, ya kan, dia udah keluar tenaga, harusnya sih dia nggak bakal kayak habis pulang toto bikin tweet kayak anjir tadi Oza dan Adri ngomongin ini, kayaknya sih harusnya nggak kayak gitu ya. Keep the community tight harusnya. Keep the community tight lah, kita aja di situ yang tahu gitu ya kan. Iya. Tapi ketika lo melakukan itu, lo tulis, lo baca, lo latih lagi. Kalau misalnya kombot lo atau siapapun lah ngomong, kayaknya jangan ke situ deh, Za. Kayaknya terlalu pinggir jurang tuh misalnya gitu. Lo akan menganggap itu sebagai apa? Lo akan dengerin atau enggak ini gue akan coba bisa nih pecah masuk. Mungkin kan karena kan gue waktu itu hampir 2 tahun di Ketawa Comedy Club itu di Antasari kan, dan waktu itu kita tuh pegawai-pegawainya, kayak gue di bagian apa, temen gue bagian apa. Nah mungkin kita kepikiran resiko dan pinggir jurang tuh kita kepikiran ketika kita lagi kayak syuting atau kita bikin TikTok, itu kepikiran. Tapi kalau lagi di open mic kayak ya itu ruangan isi kadang penonton cuman 15 atau cuman 20-50 gitu. Nah, kita nggak ada kepikiran itu bahaya atau pinggir jurang. Ketakutan kita cuma satu, mereka nggak ketawa sama omongan kita gitu doang. Itu yang bikin kayak, yaudahlah kayak gua akan ngomong apapun itu di dunia ini asalkan 50 orang ini bisa ngakak nih, berarti gitu. Oh, jadi topiknya udah nggak jadi masalah lagi bahwa ini pinggir jurang gitu ya? Iya, yang penting dia ketawa aja gitu. Kalau orang ngomong nggak lucu baru lu mikir. Itu baru yang serem. Apalagi kalau lu udah pinggir jurang dan nggak lucu, itu jadi orang kayak anjir lu jahat doang, lucu kagak. Itu yang serem sebenarnya. Iya, itu kan susahnya di situ kan, itu tipis loh antara orang bisa membedakan jahat tapi nggak lucu. Iya. Kan kadang-kadang ketika kita nonton terus lu ngomong misalnya atau siapapun stand up comedian ngomong terus kita wow gitu, tapi itu bukan ngebuing ya, tapi kayak gitu itu sebenarnya jahat doang. Nah, lu harus ada somethingnya lagi untuk membuat itu menjadi lucu. Kalau lu berhenti di doang ya itu lu hanya penjahat megang mic aja ibaratnya, lu nggak lu ngatain orang doang. Jadi gitu. Di situ lu ada pause-nya dulu ya. Jadi mereka dulu baru kita lempar lagi ketawa. Iya gitu. Oke. Dan itu dilatih ya berarti. Itu dilatih. Dan gue paling banyak terlatih ya di waktu itu zaman gue di Ketawa Comedy Club itu kayaknya ngerasanya. Nyokap bokap lu pernah datang nonton lo stand up nggak? Atau nyokap lu nggak bokap gue, gue kayak mereka kayaknya belum pernah ada pingin nonton, tapi ada satu tante gue yang selalu pingin datang, tapi gue kayak semi gue siap nggak ya keluarga gue tahu gue di off air tuh ngomongnya kayak gimana. Karena gue selalu kayak, tante ada kok di YouTube nih bla bla bla. Iya udah nonton, maunya yang langsung dong gitu. Nah gue kayak, emang si tante nggak bisa beli tiket sendiri? Nah si tante kayaknya nggak terlalu ngikutin, tapi kalau gue lagi upload misalnya foto lagi stand up atau apa, dia iya gitu. Tapi ntar kalau dia datang, misalkan gue undang si tante ini sama nyokap gue akrab gitu. Ntar kalau dia gue undang dan dia shock terus kayak ngomong ke nyokap gue kayak anakmu loh ternyata di panggung tuh ngomongin. Nah kan gue jadi takut jadi masalah lagi gitu. Repot ya? Iya mungkin someday kalau gue udah tapi entah juga ya, mungkin sooner or later gue juga pengen sih datang ke, soalnya gue ada komedian yang memang dia bahaya banget materinya gitu, dan gue pernah ngelihat depan mata gue dia stand up dan ada bapaknya di situ dan bapaknya ketawa-ketawa aja. Dan gue kayak mungkin ini nih relationship yang
mungkin bagus kalau sehat kalau komedian bisa. Segitu secure-nya Iya, udah segitu ya. secure-nya sampai lu udah pede nunjukin materi OVR lu di depan orang tua lu gitu. Iya, karena temen gue juga, Likwina Hananto, Iya. sampai hari ini juga dia nggak mau bapak ibu. Bapak, iya. Segitu Likwina Hananto udah masuk kategori box umur gue ya. Iya. Harusnya kan udah nggak ada takut lagi sama bapak ibu kan. Udah Bener. beda tuh relationship-nya. Dia aja belum. Benar. Nah, Teh Wina juga salah satu yang dulu banyak beberapa kali membantu Ketawa Club juga, dan dia termasuk yang beberapa kali bikin acara juga di sana, sehingga kayak mungkin orang ngelihat dia kayak financial planner atau klip-klip yang klip-klip stand up yang diupload ke YouTube kan, itu kan udah kurasinya dia kan. Iya. Tapi kan kita tahu kayak Teh Wina di off air tuh ya kayak gimana Iya. mulutnya gitu kan. Hancur-hancurnya Wajar kalau dia nggak mau kayak mungkin anaknya atau apanya nonton Anak gitu. dia anak nggak masalah, orang tua. Orang tua. Dia, Dari orang tua. Dia anak nggak masalah Iya, ya. iya. Kan anak kan udah pada kuliah, udah gede. Iya, juga. iya sih. Iya. Jadi Gitu tuh. berarti selama ini belum pernah ada yang Selama ini belum pernah sih kalau orang tua ya. Tapi orang tua lo tahu kan konten lo yang Jaksel itu ngerti. Tahu, dan ya orang Ketawa nggak nyokap lo? nyokap gue kayaknya konten gue yang lama sempet dia ketawa. Tapi kalau bokap gue dia ketawa, tapi dia lebih kadang kayak membatasi kalau kayak ini kayak kelewatan yang ini gitu, kayak ini kayak kelewatan nih yang ini. ngomong? Gitu. Beberapa kali iya. Kayak kalau hal-hal yang menurut dia itu kurang etis pasti dia ngomong. Oh tapi valid ya, dia yang tukang lucunya juga. Iya, dan mostly gue lumayan menuruti gitu. Kayak kalau diminta kayak ini mending dihapus video yang itu, ya udah gue mostly iya? nurut. Iya, gue mostly nurut gitu. Pernah ada klip stand up yang gue upload dan menurut dia kayak ini bahaya gitu. Tapi gue bilang kayak enggak, ini video udah diupload 2 bulan aman kok. Dia bilang kayak ya tapi nanti kalau kamu naik lagi ini bisa jadi bahan yang digali orang terus digoreng ulang. Oh iya juga, barulah akhirnya gue take down gitu. Oh hebat ya, bokap lo bisa Lumayan mikirin yang gitu-gitu dia. view-nya Helikopter view gitu. Hebat itu ya. Dan lo nurut lagi? Dan gue nurut gitu. Iya. Ya karena ya balik lagi second born kan. Jadi kayak insting buat nurut tuh kenceng gitu kan. Kayak sama netizennya nurut kayak bang nge-gym bang. Oke, daftar langsung gitu kan. Iya. Gitu. Oke, Oza Rangkuti. Thank you sudah Buat- ngundang ke sini nih. Ya, terima kasih banget udah datang. Yoi. Sorry banget mencuri jam liburanmu. Nih, Oza baru pecah satu kota di Bali. Yoi, itu adalah first time juga gue stand up selama 1 jam lebih tuh ya. Kalian menyaksikan itu semalam Iya. gitu, momen bersejarah juga buat First time hidup ya? gue itu. Iya, Iya. gue stand up sejam lebih baru ya semalam ini. Iya. Dan ya berikutnya akan ada Bandung, ada Jogja, Ada ada Surabaya dan ada Jakarta. Dan ada Jakarta. Ya, ini tanggalnya kita taruh di sini. Yoi. Jadi teman-teman jangan sampai nggak beli tiketnya. Yoi. Cari aja caranya, jangan kayak tante itu nggak ngerti kemana tadi beli tiket Iya, ya. Langsung iya, aja iya. cari, bisa kok gampang. Belinya ada kan di Majelis Lucu Indonesia Indonesia.com. kan. Ya di website .com. Emily ada kok itu. Iya. Thank you for coming. Thank you kakak, thank you semuanya, Mas Pongki dan yang sudah menyaksikan. Iya, kita nanti omongin kemungkinan project-project buku dan yang lain-lain Gas lain lah, ya. iya, gas Oke, lah, gas. itulah. Oke, kalau gitu. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Bye. Dadah. Thank you guys. Berapa